Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rafaela Alicia dengan NIM 2304146026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes IPPS. Apa itu tes IPPS? Tes IPPS atau Edward Personal Preference Schedule merupakan alat ukur kepribadian non-proyektif atau inventory yang dikembangkan oleh Alan L. Edward pada tahun 1959 berdasarkan teori kebutuhannya yaitu need theory yang dikemukakan oleh Henry A. Murray. Berdasarkan teori Murray, setiap manusia memiliki sejumlah kebutuhan dasar yang mendorong tindakannya, seperti kebutuhan akan prestasi, afiliasi, dominasi, otonomi, dan pengakuan. Untuk mengukur kebutuhan-kebutuhan tersebut, Edward merancang IPPS dengan menggunakan teknik forced choice, yaitu format pilihan berpasangan di mana individu diminta memilih salah satu dari dua pernyataan yang paling menggambarkan dirinya. Yaitu tujuan IPPS. IPPS bertujuan untuk mengukur intensitas dan kecenderungan kebutuhan pribadi seseorang yang berkaitan dengan dorongan berperilaku dalam kehidupan sosial, pekerjaan maupun hubungan interpersonal. Tes ini menggunakan bentuk pilihan ganda, berpasangan atau paired statement, di mana individu harus memilih antara dua pernyataan yang sama-sama positif, tetapi mewakilkan dua kebutuhan yang berbeda. Berikut faktor-faktor tes IPPS. Yang pertama itu faktor sosial. Nah, faktor sosial ini menggambarkan sejauh mana individu mampu menyesuaikan diri dan berinteraksi secara positif dengan orang lain. Yang kedua itu ada kepemimpinan dan dominasi. Nah, kepemimpinan ini mencerminkan kekuatan dorongan seseorang untuk mengarahkan, memimpin, dan mempengaruhi lingkungan sekitar. Biasanya individu dengan skor tinggi di kepemimpinan ini percaya diri, tegas, berani mengambil resiko, dan senang menantang situasi baru. Yang ketiga yaitu prestasi dan ketekunan. Faktor ini berfokus pada motivasi individu untuk mencapai keberhasilan dan menunjukkan performa kerja yang optimal. Yang keempat ada faktor kemandirian. Nah, berkaitan dengan kebutuhan untuk menentukan arah hidup sendiri, bebas dari pengaruh atau kontrol orang lain. Biasanya individu dengan skor ini menunjukkan karakter yang mandiri, inovatif, serta terbuka terhadap hal-hal baru. Yang terakhir ada emosional dan pengendalian diri. Faktor ini mencerminkan keseimbangan emosional, kebutuhan akan dukungan, serta cara seseorang menghadapi tekanan sosial dan perasaan pribadi. Selanjutnya ada administrasi dan cara kerja tes IPPS. Tes IPPS dilakukan dengan memberikan 225 pasangan pernyataan positif atau paired statement kepada peserta, di mana masing-masing pasangan menggambarkan dua kebutuhan psikologis berbeda. Dan peserta harus memilih salah satu yang paling sesuai dengan dirinya tanpa pilihan netral. Nah, tes ini berbentuk forced choice format untuk menghindari jawaban yang bersifat sosial yang diinginkan, dan menggunakan buku soal, lembar jawaban, dan alat tulis. Pelaksanaannya dimulai dengan persiapan ruangan yang kondusif, penjelasan tujuan, pembacaan instruksi standar, kemudian peserta menjawab seluruh item secara mandiri tanpa ada yang dikosongkan. Tes ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok dengan prinsip bahwa jawaban harus spontan, jujur, dan tidak boleh diubah setelah berpindah ke item berikutnya. Karena setiap jawaban memiliki nilai yang memengaruhi hasil scoring dan validitas interpretasi akhir. Instruksi tes IPPS. Identitas Anda. Pada halaman-halaman berikut, Anda akan membaca sejumlah pernyataan-pernyataan dalam pasangan tentang berbagai hal yang mungkin menggambarkan diri Anda atau yang mirip dengan keadaan diri Anda. Perhatikan contoh di bawah. A. Saya suka berbicara tentang diri saya dengan orang lain. B. Saya suka bekerja untuk sesuatu tujuan yang telah saya tentukan bagi diri saya. Yang manakah dari dua pernyataan tersebut lebih menggambarkan diri Anda? Bila Anda lebih suka pernyataan A daripada B, maka hendaknya Anda memilih A dan lingkarkanlah. Tetapi bila Anda lebih suka pernyataan B daripada A, maka hendaknya Anda memilih B dan lingkarkanlah. Mungkin Anda suka atau bahkan tidak suka A dan B keduanya. Dalam hal ini, Anda tetap diharapkan tetap memilih salah satu di antara keduanya. Pilihlah yang menggambarkan diri Anda. Kotak-kotak bagian bawah dan bagian lembah pemeriksaan abaikan saja. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan mulai. Selanjutnya, scoring tes IPPS. Buatlah garis lurus dengan warna merah dari nomor 1 sampai dengan 25 melalui 7, 13, 19. Dari nomor 101 sampai dengan 125 melalui nomor 107,
113, 119. Nomor 210 sampai dengan 225 melalui nomor 207, 213, 219. Buatlah pula garis lurus dengan warna biru pada nomor 26 sampai dengan 50 melalui 32, 38, 44. Dengan nomor 51 sampai dengan 75 melalui nomor 57, 63, 69. Dan nomor 151 sampai dengan 175 melalui nomor 157, 163, dan 169. Nomor-nomor ini meskipun diberi garis akan diperhitungkan dalam menjumlahkan untuk mendapat skor kepribadian. Setelah peserta menyelesaikan penilaian, hitung jumlah huruf A yang dilingkari pada setiap baris dari kiri ke kanan dan tuliskan hasilnya di bawah kolom R. Selanjutnya, hitung jumlah huruf B yang dilingkari pada tiap kolom dari atas ke bawah dan tuliskan hasil di bawah kolom C. Untuk setiap baris atau kolom yang bersesuaian, jumlahkan nilai pada kolom R dan C lalu catat hasilnya pada kolom S. Nilai maksimum untuk kolom S adalah 28 yang merupakan skor tertinggi dari satu variabel kepribadian. Sebagai pengecekan akhir, total semua angka di kolom S harus tepat 210. Jika tidak, ulangi perhitungan A dan B sampai jumlah keseluruhan mencapai 210. Yang terakhir yaitu interpretasi tes IPPS. Interpretasi hanya dilakukan jika total skor konsistensi mencapai 10. Apabila nilainya kurang dari 10, maka hasil tes tidak perlu diinterpretasikan karena menunjukkan ketidakkonsistenan jawaban dari subjek. Hal ini bisa disebabkan oleh kondisi subjek yang ragu-ragu atau kelelahan selama mengerjakan tes, sehingga hasilnya menjadi tidak valid. Cara melakukan interpretasi adalah dengan melihat skor presentil yang menunjukkan gambaran umum mengenai profil atau karakteristik subjek. Skor yang berada di atas rata-rata atau mean post dapat diinterpretasikan karena menunjukkan adanya kecenderungan kebutuhan atau kekuatan tertentu. Sedangkan skor di bawah rata-rata atau mean minus menandakan lemahnya atau tidak munculnya kebutuhan tersebut. Sementara itu, skor yang berada di antara atau tepat pada mean menunjukkan kondisi yang masih tergolong normal atau wajar. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.